Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersyukur bisa kembali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya selalu senang bisa ada di gereja ini, bertemu dengan semua teman-teman di tempat ini. Dan sebelumnya saya mengucap syukur, berterima kasih buat setiap dukungan, baik doa, baik dana yang teman-teman gereja ini sudah persembahkan untuk boleh mendukung pelayanan kami menjangkau orang-orang Tibet di Cungko. Sedikit update dari kami baru saja konferensi di Bali, dan ketika kami konferensi bulan Januari kemarin merebak virus, dan seketika itu juga kami harus rapat, dan karena teman-teman yang seharusnya dari Bali langsung kembali ke ladang tidak bisa kembali, jadi akhirnya mereka semua dengan hati yang bahagia, hati yang gembira tetap berada di Bali. Dan karena setelah seminggu di Bali masih tidak ada kejelasan, akhirnya mereka kembali ke negara mereka masing-masing. Yang paling bersyukur kami, karena kami naik mobil dari Surabaya ke Bali, kami balik lagi ke Surabaya. Jadi seharusnya minggu depan kami akan kembali ke ladang, tapi karena situasinya belum memungkinkan, besok kami harus rebook tiket. Jadi besok saya akan pergi ke kantor airlines-nya, saya akan rebook tiket. Itu juga masih belum yakin rebooknya buat tanggal berapa, karena barusan saja ini sebelum saya berangkat ke sini, sekolah istri saya WeChat, jangan pulang dulu ya. Pemerintah masih belum mengizinkan sekolah buka, jadi jangan pulang dulu katanya. Tapi nggak dikasih tahu sampai kapan gitu, kan bingung kita. Tiap hari itu istri saya kerjaannya ngasih berita, jadi lausenya itu tiap hari tanya. Setiap hari harus lapor ya, kalau masih mau sekolah di sini harus lapor setiap hari. Temperaturnya berapa, apalagi ketemu orang traveling apa enggak, pergi kemana, harus lapor katanya. Kalau enggak lapor sehari aja bisa semester depan enggak boleh belajar di tempat ini. Dalam hati saya, ini yang sumber penyakitnya dari sana apa dari sini? Kok takutnya dari kita gitu datang ke sana. Tapi ya begitulah, mereka sangat-sangat preventif. Jadi suka atau tidak suka, teman-teman akan melihat kami sedikit lebih lama di sini. Jadi mudah-mudahan betah. Mungkin sepanjang Maret kami akan tetap berada di Indonesia. Ya, doakan kami bisa pergunakan waktu sebaik-baiknya buat keluarga, buat teman-teman, dan buat gereja-gereja di Indonesia. Oke, jadi sekarang bulan keluarga. Entah mengapa setiap saya pulang selalu pas bulan keluarga. Berarti keluarga saya ini masih harus terus-menerus ada yang diperbaiki, karena setiap saya mau khotbahnya tentang keluarga kan gitu. Jadi kalau siapin khotbah, wah ini berarti saya yang masih kurang. Bukan saya, istri saya pasti yang masih kurang kan gitu. Ada amin suami-suami? Oke. Kita akan belajar tentang keluarga. Sangat tepat ketika di minggu terakhir ini kita belajar jadi keluarga yang menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini. Garam dan terang. Saya akan bagi khotbah ini menjadi 2 poin saja. Pertama saya akan jelaskan garam dan terang, fungsi-fungsinya. Ketika Tuhan Yesus bercerita, mengutarakan metafora ini kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus pergi ke atas bukit, murid-muridnya ikut, dan dia cerita tentang ini. Pertama dari khotbahnya, berbahagialah, berbahagialah. Setelah itu di dalam ayatnya yang ke-13 dia mulai, engkaulah garam dan terang. Dan saya percaya ketika itu pendengarnya, murid-muridnya sangat paham tentang garam dan terang, karena ini adalah 2 metafora yang sangat-sangat familiar ketika itu. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang. Garam mempunyai banyak fungsi. Dia bisa sebagai pengawet makanan ketika itu. Dia bisa sebagai, di dalam ritual keagamaan banyak sekali fungsinya. Ketika hendak penyucian bayi dipakai, untuk pertanian juga banyak fungsinya, untuk menyuburkan tanaman. Terang juga demikian.
Begitu penting fungsi terang di dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Pelita. Mungkin kita jarang, mungkin kita hanya berpikir bahwa kita butuh terang itu ketika mati lampu. Karena kita hidup di dalam zaman yang lampu semuanya nggak pernah kita, kota ini mungkin 24 jam hidup. Kita jarang hidup di dalam satu zaman di mana kita butuh pelita. Gelap. Saya melayani di sebuah tempat di Kalimantan Barat. Jadi dari kecamatan harus jalan kaki 3 jam. Nggak ada angkot, kalau mau naik motor itu nggak bisa karena tanah liat semua waktu itu. Itu hanya dewa saja yang bisa naik motor. Itu kalau hujan bisa begini-begini, terus kalau maunya jalannya itu cuma segini. Di bawahnya jurang gitu, ini cuma dewa aja yang bisa lewat. Lebih aman jalan. Nggak ada siapa-siapa gitu kan. Sampai desanya nggak ada listrik. Jadi setiap jam 6 pagi terang, waduh seneng. Tapi orang-orang kampung, semuanya orang-orang desa pergi ke ladang. Jadi tinggallah saya bersama pohon karet. Jam 6 sore mulailah gelap datang. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, gelap, nggak ada listrik. Dan setiap jam 6, hanya satu rumah di desa itu yang memiliki genset. Jadi setiap jam 6 udah mulai agak gelap gitu ya, gensetnya nyala. Selalu, saya nggak tahu, mungkin dia pakai timer atau apa. Itu kedengeran satu kampung gitu. Satu kampung kedengeran gensetnya. Dan seketika itu juga terdengar musik, speakernya tuh dipasang di luar, satu kampung denger lagu Anggun C. Sasmi yang berjudul Mengaku Bujangan. Setiap hari hafal saya lagu itu sampai. Dan sudah jam 7 setelah makan malam, kami berdoa karena saya tinggal di rumah jemaat, hanya 5 keluarga, satu kampung jemaatnya. Kami berdoa, saya masuk kamar, saya baca buku, baca Alkitab, nggak ada lampu, jadi itulah pelita. Jadi pelitanya itu pakai lem ibon, kaleng kecil itu, terus ada sumbunya dan ada minyak tanahnya di dalam, dibakar. Bacanya begini sudah. Wah. Pagi-pagi harus cuci muka karena apa? Asap. Itu hitam semua, hidung semua hitam. Karena itu asap. Sangat penting. Kalau enggak jam 7 saya enggak bisa ngapa-ngapain. Sudah gelap. Demikian juga ketika itu garam. Mungkin buat nelayan garam ini sangat penting karena apa? Ini buat mengawetkan ikan. Ketika mereka tangkap ikan, mereka harus awetkan itu. Kalau enggak busuk. Garam mungkin kita nggak tahu, kita hidup di zaman sudah ada kulkas, betul nggak? Siapa di sini yang hidup waktu kulkas belum ada? Angkat tangan. Ada? Kulkas belum ada? Nggak ada? Apa malu ketahuan umurnya? Kita sudah tinggal beli daging masukin kulkas, kan gitu. Beli ikan masukin kulkas, beli sayur masukin kulkas, tapi ketika itu nggak ada. Jadi harus pakai garam. Untuk ikannya awet, karena apa? Garam menyerap air, sehingga bakteri-bakterinya mati. Bakteri pun butuh air, sehingga ketika airnya terserap, matilah bakteri. Jadi fungsinya sangat banyak. Walaupun Tuhan Yesus tidak menjelaskan fungsi tertentu, tapi kita bisa mengasumsikan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, engkaulah garam dan terang, maksudnya apa? Kita ini fungsinya penting di dunia ini. Fungsimu banyak dan itu penting. Itulah yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Pak Yakub tulis di Warta. Satu kata menjadi tawar itu memiliki kesan di balik itu adalah menjadi bodoh. Keras sekali sebetulnya. Jadi kalau boleh saya parafrasekan kalimat Tuhan Yesus itu jadinya sebuah kebodohan jika garam dan terang tidak berfungsi. Ketika garam dan terang itu menjadi tawar, itu sebuah kebodohan. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajar, hey, kalau engkau tidak berfungsi, orang-orang Kristen, kalau engkau tidak berfungsi, kalau engkau sama saja sama orang lain di dunia ini, kalau engkau sama saja sama tetangga-tetanggamu di sebelah rumahmu, maka engkau adalah umat Kristen yang bodoh. Kita menjadi bodoh. Sangat keras apa yang seharusnya sangat keras apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini.
Kalau gini lucu nggak? Lucu ya. Anak saya Rewa umur 3 tahun sekarang, kalau dia sering banget pakai pampersnya itu di kepala. Lucu nggak? Lucu. Tapi kalau saya, bodoh. Masih kelihatan cakep. Tapi tetap bodoh. Sebuah kebodohan. Kita sering melakukan kebodohan sungguh. Pernah melakukan satu kebodohan yang gak akan kita lupa dalam hidup kita? Ada yang pernah melakukan itu? Sebuah kebodohan yang amat sangat, sehingga kita gak akan lupa, ada? Jemaat trek pinter-pinter. Apa karena sering melakukan kebodohan jadi lupa yang mana? Saya pernah beli tiket Surabaya Singapura pulang pergi karena saya harus ikut orientasi untuk bergabung dengan badan misi. Sekarang sudah bisa kami orientasi sendiri di sini, tapi waktu zaman kami belum bisa, kami harus ke Singapura. Jadi kami beli tiket, return tiket kan lebih murah ya, jadi walaupun 3 bulan kita udah beli tiket. Di tengah orientasi kami ada mission trip ke Johor Bahru, kan tinggal nyebrang tuh Singapura, nyebrang naik kereta, naik bis. Dari Singapura ke Johor Bahrunya gampang, dari Johor Bahru ke Singapura saya pikir juga gampang. Ternyata diperiksain gitu kan, begitu diperiksa ditanyalah sama petugas imigrasinya, Pak, tiket kembali dari Singapura ke Indonesianya mana? Loh itu Bu, fotokopiannya. Iya tapi ini sudah expire katanya. Saya salah beli bulan. Tiketnya itu tanggalnya salah, bukan tanggalnya yang salah, bulannya yang salah. Itu saya 1 jam di imigrasi Singapura. Untung muka saya ini terlihat innocent dan tidak terlihat sebagai penjahat, jadi saya akhirnya diperbolehkan masuk Singapura lagi. Tapi itu sebuah kebodohan, begitu banyak kebodohan yang lucu, seharusnya lucu, kita susah untuk kita lupakan sungguh. Anak saya Rewa sekali lagi, ini berkatnya melimpah, sungguh berkatnya melimpah. Karena saya punya adik, anaknya tuh cewek, umurnya 2 tahun di atas dia. Dan di ladang kami punya teman, anaknya cewek umurnya juga 2 tahun di atas dia. Jadi teman-teman tahu ya jadinya ya, semua barang, baju kan gitu. Berlimpah. Dari dia lahir sampai sekarang saya gak pernah beli baju buat Rewa. Sungguh, dari baju musim spring, dingin, panas semuanya dikomplit. Dari umur 1, 2, 3 sudah ada. Bagus-bagus, ada yang masih baru kan gitu. Melimpah berkatnya. Saya kadang-kadang kalau namanya bapak-bapak gitu, ibunya saya nggak tahu kenapa nggak suka gitu. Kalau saya ngeliat baju-baju cewek suka gitu kan, bayi cewek itu lucu ya, bener nggak sih? Nah anak cewek pertama kan gitu, yang anak saya pertama cowok, ngeliat baju-baju cewek aduh lucunya gitu, pengen banget beli. Tapi istri banyak di rumah Pak, banyak di rumah udah nggak jadi beli. Tapi bener-bener banyak. Tapi konyolnya ini, ya, biasanya ibu-ibu nih begini, semuanya diambil, apalagi gratis, semuanya diterima kan gitu. Ditumpuk, yang bagus-bagus tuh diselip-selipin gitu kan. Jadi yang 1 tahun, 2 tahun tuh disimpan. Pakai yang jelek-jelek dulu katanya, buat di rumah yang jelek-jelek aja katanya. Tiba-tiba dia udah 2 tahun, ketemulah 1 tumpuk baju umur 1 tahun yang masih bagus-bagus, gak pernah dipakai. Dipakainya sudah kekecilan. Ketika umur 3 tahun banyak lagi baju-baju umur 2 tahun. Begitu mau dipakai kekecilan, useless. Gak kepake. Sering loh kita seperti itu. Garam yang tidak menjadi asin, gak ada fungsinya. Istri saya sekali lagi suka sekali koleksi barang-barang dapur yang karena gratis pemberian orang gitu. Dikoleksi semuanya. Panci penggorengan kami ada 3. Yang besarnya segini Bapak Ibu. Dan kami cuma pakai 1 yang paling jelek. Setiap hari. Biasanya saya yang masak di rumah gitu kan. Apalagi 2 tahun belakangan di sekolah gitu, dia yang masuk kelas, saya masak gitu, itu saya pakai gitu. Di laci itu ada 2, bagus-bagus. Dan tahunya kita punya penggorengan yang bagus ketika pindahan. Harus pindah gitu kan, diangkutlah dari lantai 5 rumah kami, waktu istri saya hamil. Dia sih enak aja kan, itu Pak panci kan gitu. Hamil loh, masa naik turun tangga lantai 5 gak bisa, dia cuma tinggal itu Pak, kan enak. Saya tapi yang ngangkatnya, ya ampun Pak, penggorengan 2 masih bagus, gak pernah dipakai. 4 tahun,
turun lagi dari lantai 5 ke lantai 5 lagi rumah kami yang baru jalan naik tangga, nggak ada lift. Setiap hari ada aja loh. Ini kok masih ada lagi? Iya, kemarin dikasih lupa kita pakai. Semuanya useless. Dan kita masih pakai yang jelek. Sering kita melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang konyol, kebodohan. Seperti kata Tuhan Yesus, ketika engkau garam tapi tidak asin, ketika engkau pelita tapi tidak menerangi, engkau hanya ditaruh di bawah gantang. Yang lama-lama kalau pelita ditaruh di bawah gantang, lama-lama akan mati karena nggak ada udara. Maka engkau adalah orang-orang Kristen yang bodoh. Garam dan terang. Yang kedua, ini poin yang terakhir, tapi ada 3 yang ingin saya bagikan. Perbuatan baik yang dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, hendaklah perbuatan baikmu dilihat orang. Tapi kita bisa ajukan satu pertanyaan di situ sebetulnya. Perbuatan baik yang bagaimana? Kita harus jujur pada diri sendiri. Bukan orang Kristen lebih banyak yang lebih baik dari kita loh, betul nggak? Banyak yang kalau ngasih buat orang miskin dan sebagainya, persembahan, generous sekali. Yang sabarnya itu minta ampun. Nggak percaya Kristus, tapi bisa sabar sekali. Banyak. Jadi apa yang membedakan? Apa yang dimaksud perbuatan baik yang dilihat semua orang? Apa yang membuat perbuatan baik kita berbeda dengan mereka? Saya percaya salah satunya adalah perbuatan baik yang kita keluarkan itu sifatnya natural. Inside to outside. Bukan hasil disiplin, bukan hasil kerja keras kita, enggak. Ingat Tuhan Yesus berkata apa? Engkaulah garam, engkaulah terang. You are salt, you are the salt. Dia nggak ngomong be salt atau be a light, no. Dia berkata engkaulah garam, engkaulah terang. Itu identitas. Jadi hari ini saya ingin katakan buat kita semua, apapun level kerohanian kita sekarang, hubunganmu dengan Kristus apapun itu levelnya, entah kita lagi down, entah kita lagi sedang tinggi-tingginya hubungan kita dengan Kristus, sedang rohaninya sedang berapi-api, atau kita sedang di bawah jurang kekelaman, apapun levelnya, ingat, engkau adalah garam dan terang. No matter what. Itu identitas yang diberikan Tuhan ketika kita menjadi murid Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Itu identitas yang diberikan, sama seperti KTP, nama terang, nama garam. Itu akan diberikan kepada kita ketika kita sudah cukup umur. Itu identitas. Oleh sebab itu, makanya perbuatan baik itu bukan dihasilkan oleh komitmen atau disiplin diri, enggak, bukan semata itu, tapi apa? Keluar natural, hasil hubungan pribadi kita dengan Kristus, hari lepas hari, bergumul dengan firman Tuhan, terus mengingat kasih Kristus meluap dalam hati kita. Itu yang membuatnya berbeda, itu yang membuat kita berbeda. Saya tulis satu quote, terus saya tulis TH. Setelah saya iseng saya tulis TH gitu ya, cuman beda satu huruf sama Pak Yakub ya. YTH, TH kan gitu. Saya iseng tulis. Maafkan PowerPoint saya yang seadanya. Saya paling nggak bisa buat yang cantik-cantik itu, tiba-tiba ada tikus keluar dari PowerPoint, apa bunga apa gitu, saya nggak bisa. Jadi udah hitam putih gitu, udah beres. Orang Kristen sering berfokus pada apa yang harus kita kerjakan. Kita selalu fokus pada itu. What should we do? Apa yang harus kita kerjakan? Tapi kita lupa who we are. Siapa kita? Kita adalah garam dan terang yang telah ditebus. Natural. Secara natural akan keluar dari diri kita. Yang kedua adalah tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Kita cuma sebagai sarana doang. Akhirnya goalnya adalah kemuliaan Tuhan.
perbuatan secara natural yang keluar dari diri kita, dari hidup kita dan dilihat oleh banyak orang itu bukan buat diri kita sendiri, itu bukan buat pameran. Tuhan Yesus mengecam itu ketika orang Farisi berdoa di pinggir jalan, teriak-teriak, Tuhan Yesus kecam itu. Ini bukan pameran, bukan show off, no. Oleh sebab itu ketika walaupun tidak ada orang, Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kita. Ketika melihat hidup kita yang begitu baik, Tuhan tetap akan dimuliakan. Oleh sebab itu sulit. Orang Kristen di gereja beda, di rumah beda. Di semua buku sistematik teologi yang pernah saya baca selalu ada satu bab khusus biasanya. Isinya adalah orang Kristen munafik. Karena ini sangat-sangat penting. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus justru menjadi batu sandungan. Karena apa? Perbuatan baiknya itu hanya show off, pameran ketika dilihat orang. Ketika di gereja, ya kan? Tapi ketika tidak dilihat orang sudah mulai. Tujuan akhir dari perbuatan baik kita sebagai garam dan terang adalah kemuliaan Allah. Kita hanya sebagai sarana. Dan ketika kita sungguh-sungguh naturally keluar dari diri kita, dari hidup kita, percayalah walaupun tidak ada orang yang melihat, Tuhan tetap akan dimuliakan. Kita bukan pameran, kita yang terbiasa loh. Apalagi keluarga kalau mau pesta ya, punya anak kecil atau yang ingat anaknya dulu masih kecil-kecil, kalau mau pesta, pesan kita ke anak kita apa sih? Behave ya, jangan lari-lari ya. Karena apa? Malu dilihat orang. Kan kita sering seperti itu, karena dilihat orang. Tapi tujuan akhir goalnya adalah kemuliaan Allah. Ketika naturally itu keluar dari diri kita, hasil persekutuan kita yang intim terus-menerus dengan Kristus. Walaupun tidak ada orang, Kristus akan tetap dimuliakan. Ada sebuah pertanyaan filosofis yang sering diajukan. Ketika Tuhan menciptakan sebuah bunga mawar yang indah, dan dia taruh itu di dalam hutan, dan tidak ada orang yang melihatnya, mungkinkah Tuhan dimuliakan melalui bunga mawar ini? Jawabannya mungkin. Tuhan dimuliakan ketika dia melihat bunga ini setiap hari. Dia bersuka karena keindahan bunga ini. Walaupun gak ada orang yang melihat. Tapi Tuhan bersuka. Tuhan dimuliakan ketika dia melihat kepunyaannya. Belong to him. Sungguh indah. Tuhan akan dimuliakan. Bersifat natural dan tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Yang ketiga, yang membuat berbeda adalah waktu yang spesial untuk menggarami dan menerangi. Saya percaya semua waktu pasti spesial. Kita harus setiap saat gitu ya. Tapi ada satu kesempatan. Yang saya percaya ini kesempatan. Ada yang suka nonton bola? Saya suka nonton bola. Salah satu klub favorit saya itu Arsenal. Zaman masih dilatih pelatih lama saya suka sekali mainnya. Kalau ball possession-nya itu bagus sekali gitu ya, taktik. Nah, ball possession mereka itu bisa 70% gitu kan dalam pertandingan. Kesempatannya banyak, tapi kadang-kadang nggak ada golnya. Kesempatan banyak, golnya nggak ada. Dia ball possession begitu besar tapi nggak ada gol. Walaupun kesempatan banyak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita baca ayat 13 sampai 16 tadi, tapi kita sering melupakan ayat-ayat sebelumnya. Padahal kalau kita baca itu sebenarnya kita tidak bisa melepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi kalau gini saya baca ya, dari ayat yang ke-11 saja. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua tahu khotbah di bukit ya, berbahagialah, beatitude. Berbahagialah, be blessed, dalam bahasa Inggrisnya diberkatilah engkau yang lemah lembut, engkau akan memiliki bumi dan sebagainya. Nah, saya baca dari ayat yang ke-11 saja.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, rejoice and be glad, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Pernah membaca satu itu tanpa putus? Karena kita ada judul perikop soalnya. Berbahagialah, rejoice and be glad, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Saya percaya ketika aniaya, ketidakadilan datang menghampiri hidup kita tanpa diundang, ini kayak jalangkung mereka ini. Tiba-tiba kita diperlakukan tidak adil, ya kan? Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, datang gitu. Dicurangin, diciak sana sini, tipu sana sini, habis kita. Ketika itu datang menghampiri hidup kita, diperlakukan tidak adil. Ingat, itu kesempatan. Saya tulis di sini, aniaya dan ketidakadilan yang datang dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah kesempatan untuk menjadi garam dan terang yang sedang menyamar. Jadi ketika ketidakadilan datang, aniaya itu datang, kecurangan datang menghampiri hidup kita, kita ditikung pacar, wah, tikung sana, tikung sini gitu kan. Ingatlah, itu adalah kesempatan yang datang sedang menyamar. Saya nggak ajari jemaatan untuk jadi seorang pasifis. Maksudnya ketika kita ada ketidakadilan datang kan gitu. Ketika kita dicurangi kita sudahlah nggak usah nggak apa-apa. Pasif, no. Mungkin ada saatnya emang Tuhan menghendaki kita untuk tempuh jalur hukum misalnya. Tapi saya percaya yang ingin saya tekankan pada poin ini adalah ketika ketidakadilan itu datang, ketika aniaya itu datang menghampiri hidup kita, jangan respon terlalu cepat. Masuk ke kamar, tanya Tuhan, berdoa. Why? Saya percaya ketika itu sudah selesai, hati kita tenang. Pikiran kita jadi dingin. Dan kita tahu isi hati Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Apapun respon kita, itu akan menerangi, itu akan menggarami. Kita sering merespon dengan sangat cepat, apalagi di dunia sekarang ini. Jempol ini, jari ini cepat sekali, betul nggak? Dicurangin dikit langsung buka IG, buka Facebook, buka Twitter langsung, wah, post. Sakitnya tuh di sini, waduh. Terus ada emotikon banyak, emotikon nangis. Wah, Tuhan memang maha pengampun, tapi saya tidak. Wah kan gitu. Wah udah mulailah jelek-jelekin, gampang kok sekarang itu gampang. Balas dendam itu gampang. Dan itu natur kita. Ketika ketidakadilan datang, kita dianiaya, merasa diperlakukan tidak adil, yang mau kita lakukan pertama apa? Balas dendam. Sungguh, saya suka nonton film action. Jadi kalau kayak Rambo gitu ya, anggota keluarganya dibunuh kan gitu. Terus Rambo-nya, waduh ada yang tahu Rambo ya. Wah itu musuhnya semuanya, walaupun Rambo-nya udah tuanya kayak gitu tetap menang terus, saya juga bingung. Habis, balas dendamnya lebih kejam, sungguh lebih kejam. Eye for an eye, tambah jempol satu. Seneng gak? Yang nonton itu seneng loh, puas. Rasain kan gitu. Itu naturnya kita. Ketika ketidakadilan datang, responnya langsung, wah, responsif sekali kalau dicurangin. Nggak bisa begini. Ingat satu hal, ini yang membuat perbuatan baik kita berbeda. Ini kesempatan. Mungkin orang lain sulit, tapi ketika kita hidup naturally, keluar hasil pergumulan, hasil persekutuan yang indah dengan Kristus setiap hari, itu akan keluar dengan sendirinya. Bukan fake, tidak dibuat-buat, itu akan datang dengan sendirinya. Begitu banyak kesaksian
Kisah-kisah yang inspiratif yang bisa kita baca, sungguh. Bagaimana seorang pendeta mengampuni seorang supir truk yang ngantuk, tiba-tiba dia menghajar mobil istrinya yang sedang hamil 5 bulan beserta anaknya umur 1,5 tahun dan mereka mati di tempat. Dan ketika pendeta itu menemui supirnya, dia hanya berkata, saya mengampuni engkau karena kita semua telah diampuni Kristus. Begitu banyak kesaksian, cerita-cerita yang luar biasa. Bagaimana kita merespon terhadap ketidakadilan, bagaimana kita merespon terhadap aniaya. Seorang misionaris, seorang senior baru meninggal tahun 2016 kemarin, namanya Helen Roseveare. Jadi waktu saya CO, saya selalu baca bukunya, buku wajib gitu, harus dibaca. Kesaksiannya ini luar biasa. Dia melayani di Kongo. Dia adalah seorang dokter, bukan orang bodoh. Dia membangun satu pusat keperawatan di mana dia melatih perawat-perawat untuk menjadi suster, merawat orang sakit dan juga untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang sakit. Dia bangun itu dan dia ajar perawat-perawat ini. Satu ketika Kongo lepas dari Belgia, terjadi perang saudara. 10 misionaris ditahan di penjara termasuk Helen Roseveare. Di penjara dipukulin luar biasa. Dilecehkan secara seksual sampai pada satu malam dia diperkosa dan itu dia bilang sama Tuhan, this is too much. Di malam itu dia bilang sama Tuhan, Lord, this is too much. It's too far. I cannot handle it. Tapi ketika itu Tuhan cuma berbicara, berbisik sama dia. Engkau lupa, engkau yang minta ini. Engkau yang minta untuk jadi seorang misionaris. Melayani orang-orang ini. Ini hanya sedikit dari penderitaanku. Hanya sedikit. Seketika itu juga damai sejahtera, pengampunan meluap dalam hatinya. Dia kembali ke Inggris, dia persiapkan diri lagi sebaik-baiknya. Dia kembali lagi ke Afrika. Dia bangun lagi pusat-pusat keperawatan yang lain. Begitu banyak kisah-kisah di mana Tuhan memakai ketidakadilan, aniaya menjadi kesempatan buat umat Tuhan menjadi garam dan terang. Seorang istri tiba-tiba di email sama seorang wanita, maaf katanya, saya mohon maaf karena selama ini saya selingkuh sama suamimu. Dia langsung telepon suaminya di kantor, tanya, suaminya ngaku dengan jujur, ya sudah 4 bulan saya selingkuh, saya mohon maaf. Akhirnya mereka rekonsiliasi dan istrinya memaafkan dan sekarang dia bilang, pernikahan kami tidak pernah sekuat ini. Sekarang sungguh-sungguh kuat. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ada yang tahu stiker yang glow in the dark? Ya, kayak bintang gitu banyak kalau buat kamar anak-anak ya. Itu kalau kita taruh di kamar baru gitu ya, stikernya baru, matiin lampu kan nyala, bagus ya. Terang bagus sekali. Tapi coba lama, jangan dikasih sinar, terus menerus di tempat gelap. Apa yang terjadi? Dia akan pudar. Terangnya akan pudar. Karena apa? Ketika dia dapat terang, dia akan menyerap terang itu. Jadi ketika gelap dia bisa bersinar. Demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus berkata, you are the light. Tapi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 Tuhan Yesus berkata apa? I am the light. Kita terang. Tapi dialah sang terang. Ketika kita nempel terus di dalam Yohanes pasal 15. Ketika Yesus pokok kan gitu lagunya. Kitalah carangnya. Ketika kita nempel terus pada pokok anggur itu. Hubungan yang terus menerus terjaga. Satu terjemahan Alkitab nulis Yohanes pasal 15 itu ketika Kristus feel at home. Aduh saya suka sekali ini. Christ feel at home in you. You will be fruitful. Kita akan berbuah dengan sendirinya. Buat Kristus feel at home dalam hati kita. Terus menerus. Ingat kasihnya supaya kasihnya itu meluap dalam hidup kita. Saya percaya sungguh-sungguh. Kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Nggak jauh-jauh, saya kemarin Google, dunia nggak usah jauh-jauh, dunia mana gitu. Ini saya lihat di Jawa Timur. Tingkat perceraian tahun 2018, kita ini bulan keluarga sekarang kan. Tahun 2018 adalah
meningkat 8.000 pernikahan, tapi celakanya 4.000, nambah lagi 4.000 perceraian. Setengahnya. Jadi inilah dunia yang kita tempati, Tuhan taruh di dunia seperti ini. Keluarga-keluarga ini loh di sekitar kita. Nggak beda dengan orang Kristen ketika tadi penyebab perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus, itu yang paling tinggi. Dan itu akan ngefek ke anak, betul nggak? Kita lihat ini dari bilangan Research Center. Saya suka pelayanan mereka, ini seperti Josh Barna di Amerika ya, jadi mereka main data gitu. Mereka data pemuda, anak-anak muda merasa nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bimbing, orang tuanya nggak bimbing. Sungguh, saya komitmen mulai tahun lalu, saya bilang sama istri saya komitmen, karena saya tiba-tiba sadar gitu, anak saya yang paling besar umurnya sekarang 10 tahun, bulan depan, 2 bulan lagi. Saya kok tiba-tiba, kok anak saya sudah besar ya, sudah saya komitmen setiap seminggu sekali, saya ada kencan sama dia. Wow. Seminggu sekali pulang sekolah, kan saya yang jemput naik sepeda gitu. Pulang saya mampir lah ke warung mie, gitu, makan di luar sama-sama. Wah, apa aja yang dia mau, terserah dia, mau makan apa. Asal jangan yang mahal-mahal ya, gitu. Terserah pokoknya, budgetnya segini. Enggak. Dan setiap seminggu sekali, kita baca firman sama-sama. Itu luar biasa loh, sungguh. Satu saat, saya lagi baca firman, saya lagi belajar tentang, kita berdua lagi baca tentang kerajaan Allah. Wow. Terus saya tanya, tentang khawatir gitu ya, terus saya tanya sama dia, Fael, pernah khawatir nggak? Pernah takut nggak? Pernah. Waduh, saya udah sebagai orang takut kenapa ini? Saya pikir dia takut kalau Thanos datang ke dunia menghancurkan. Keseringan nonton Avengers kan gitu. Waduh, ini takut kenapa ini anak? Iya takut kata. Takut apa? Takut mati. Anak 10 tahun. Kita nggak tahu apa isi hati mereka. Akhirnya kita diskusi, saya sharing tentang Kristus. Kita nggak perlu takut kematian. Dan di ujung hari itu kami berdoa sama-sama, dan itu sungguh indah. Banyak anak-anak muda yang nggak ada yang membimbing di dalam keluarga Kristen. Ayo, keluarga Kristen. Lihat, 5 kali lebih tinggi attempt untuk bunuh diri ketika dia merasa tidak nyaman dalam lingkungan, dalam keluarga. Ini dunia tempat kita kita ditempatkan Tuhan ya di sini. Bukan surga. No. Di sinilah kita ditempatkan. Kami 2 tahun belakangan fokus kepada keluarga karena saya percaya keluarga sangat penting, dan kami dapat ini karena kami sebagai tim melihat orang-orang Tibet pun sangat mementingkan apa yang namanya keluarga. Sungguh seperti orang Indonesia. Mereka itu di bawah, kalau culture-nya ya, kalau kita suka ada 3D gospel, 4D gospel gitu. Mereka ini selain fear and power, mereka adalah shame and honor. Jadi ketika anaknya buat prestasi, bangga sekali keluarganya kayak gitu. Kalau salah satu anaknya masuk ke dalam monasteri jadi monk, wah itu kebanggaan besar buat keluarga. Paling tidak 1 anaknya dipersembahkan untuk jadi biksu. Itu bangga sekali keluarga. Pamer ke orang-orang, sungguh. Tapi kalau ada anaknya 1 masuk penjara gitu, karena kasus apa gitu ya, itu malu sekali keluarganya. Oleh sebab itu ketika 1 orang percaya di dalam keluarga, dan keluarganya ini nggak setuju, kita belum approach kepada keluarganya, itu sulit sekali. Karena apa? Pasti akan langsung diusir. Karena orang Buddha dan orang Tibet dan Buddha ini kayak identitas, jadi nggak bisa dipisahkan. Engkau orang Tibet, berarti engkau orang Buddha. 1 paket. Bahkan mereka dianggap bukan orang Tibet lagi. Oleh sebab itu keluarga, komunitas sangat penting di sana. Jadi kami 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mulai 1 program beasiswa karena gereja-gereja di Hong Kong. Ketika itu kami punya banyak teman orang Hong Kong, mereka sharing tentang pelayanan orang-orang Tibet ini, dan gereja Hong Kong itu langsung tangkap dan mereka langsung berkata, what can we do? Mereka kirim persembahan bukan buat kami tapi buat pelayanan. Akhirnya kami pakai untuk ini.
Kami pergi ke desa-desa, kami tanya guru-guru di sana mana yang membutuhkan, dan sekitar 20 orang terkumpul, kita berikan beasiswa. Sampai sekarang mereka sudah kuliah. Dan akhirnya gereja-gereja itu tetap mensponsori mereka, beri beasiswa untuk mereka kuliah. Dan setiap tahun 2 kali kami adakan camp, summer dan winter. Habis camp, seminggu ini, bayangin seminggu, anak-anak dari berbagai gunung ini datang, ya. Kita bisa sharing tentang Kristus, kita bisa pasang film tentang Tuhan Yesus, itu luar biasa. Tapi nggak cukup sampai situ, karena kami percaya keluarga penting. Oleh sebab itu, selesai camp, kami akan mencar semua. Kami pergi ke keluarga-keluarga mereka, mengunjungi mereka, mengakrabi, membangun relasi dengan keluarga. Kami pergi menginap di sana, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Keluarga mereka menerima kita. Sekali lagi, keluarga sangat-sangat penting. Saya percaya ada 4 jenis gereja. Kalau kita bisa buat juga ini 4 jenis keluarga. Yang pertama, keluarga, family against the world. Yang di luar itu musuh. Yang kedua, like the world. We are imitating the world. Kita menjadi sama dengan mereka, kita contoh malah mereka. Yang ketiga, in the world. Kita di dalam dunia ini, tapi kita pasang tembok-tembok, membuat kita aman, tanpa peduli dengan mereka. Dan yang keempat adalah for the world. Kita ini keluarga Kristen yang sudah diberkati Tuhan, luar biasa. Dan kita diciptakan untuk dunia, di mana kita ditempatkan. Bulan ini bulan keluarga. Setelah 4 minggu kita belajar tentang keluarga, dan ini saatnya kita ambil komitmen. Bapak-bapak, sebagai seorang imam, penting sekali untuk kita menjadi imam, membawa keluarga kita memiliki relasi yang indah dengan Kristus. Anak-anak, istri, terus-menerus dalam mimbar keluarga, mesbah keluarga. Saya percaya gereja ini sudah sangat komplit kok. Ada kan persekutuan keluarga, betul ya? Kita bisa join, gabung. We need help. Aku itu, kita butuh bantuan. Ayo, join. Bertumbuh bersama. Belajar firman Tuhan bersama. Ajak anak, ajak istri. Sebagai istri, ayo dukung suaminya. Pasti ada pasang surut seorang pria, capek, bosen. Ketika itu terjadi, dukung. Anak-anak muda, orang tuamu itu bukan orang yang sempurna. Gak ada orang tua yang sempurna. Kita sebagai anak muda sering kali menuntut orang tua kita menjadi orang tua yang sempurna. Gak ada orang tua yang sempurna. Ketika orang tua kita sedang lemah, itu saatnya kita dukung. Bersatu sebagai keluarga, mendekatkan diri kepada Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Dan saya percaya keluarga kita akan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi garam dan terang. Perbuatan baik itu bisa dilihat semua orang, karena itu keluar secara natural dalam hidup kita, walaupun tidak dilihat orang. Walaupun ketika aniaya datang, ketidakadilan datang, perbuatan baik itu akan terus keluar dalam hidup kita. Gereja akan membagikan ini adalah benih cinta. Wah, keren ya. Kristus ada dalam hati kita. Saya percaya itu. Tapi itu tetap harus dipupuk. Kita jaga relasi kita dengan Kristus. Ini ada benihnya Bapak Ibu. Benih cinta. Oh, ada tulisannya selada. Ini berarti benih selada. Bukan benih cinta dong berarti. Benih pokoknya ya. Ini benih. Anda bisa tanam di rumah. Kalau benih, kalau didiemin aja, gak akan tumbuh. Walaupun lagu Kus Plus berkata, tanah kita adalah tanah sorga, kolam susu, semuanya bisa tumbuh, tapi ini tetap harus disiram. Kristus ada dalam diri kita, tapi kita tetap jaga relasi itu dengan Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Teman-teman akan membagikan ini buat kita semua. Ya sekarang Bu. Ya sekarang. Masa besok Bu? Akan dibagikan. Jika ada yang mau menanam ini di rumah untuk sebagai simbol
pengingat kita semua. Ayo, sebagai keluarga, siram ini. Biar kasih Kristus terus bertumbuh dalam hati kita, setiap keluarga. Kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia. Satu kesaksian ketika wabah ini menyebar. Kami ada di Bali dan ketika itu banyak kesaksian tentang bagaimana orang Cungko, gereja-gereja lokal itu menginjili dengan luar biasa semangat. Tapi satu hal yang saya renungi ketika itu, enak renungannya di Bali ya. Jadi perenungannya itu dalam sekali. Saya merenung, inilah saatnya keluarga-keluarga di sana itu diam di rumah, gak ngapa-ngapain, hanya di rumah. Karena kami tinggal, kalau teman-teman tahu di Cungko, kami tinggal di dekat TK. Di dekat TK, kalau pagi saya nganter anak saya naik sepeda itu sekolah, yang nganter itu kalau nggak papanya mamanya. Tapi begitu pulang, yang nganter itu kakek atau nenek. Karena apa? Papa mamanya sibuk kerja. Ini tuntutan buat mereka. Mereka harus kerja dua-duanya. Sehingga nggak ada waktu buat anak, nggak ada. Bahkan kadang-kadang mereka lebih suka melihara anjing daripada punya anak. Lebih gampang diurusnya. Virus ini menyebabkan setiap keluarga di sana mau nggak mau, karena mereka nggak bisa kerja, sekolah online shutdown semua di setiap provinsi. Mereka tinggal di rumah, dipaksa oleh Tuhan. Dan saya percaya keluarga-keluarga Kristen di sana, saya berdoa sungguh-sungguh di dalam masa-masa ini, setiap keluarga boleh sungguh-sungguh memiliki mesbah keluarga. Ketika mereka dipaksa oleh Tuhan ada di rumah masing-masing dalam jangka waktu yang lama, mereka bisa sungguh-sungguh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan dan jadi berkat bagi keluarga-keluarga di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kami identitas baru, garam dan terang. Sebuah privilege, tapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Ampuni kami ketika kami menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, yang menjadi tawar. Tuhan, tolong kami agar kami sebagai keluarga, sebagai komunitas boleh terus menjaga relasi kami dengan Tuhan di atas segalanya, sehingga perbuatan baik kami keluar secara natural hari lepas hari, karena Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.